Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk AKM 2, kita bertemu kembali di pertemuan ke-11, chapter 21, tentang akuntansi sewa. Yang harus kita pelajari pertama-tama adalah, yaitu menjelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. Kedua, menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh penyewa. Dan ketiga, menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor. Kemudian yang keempat, kita akan mendiskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur-fitur yang terkait dengan pengaturan dari akuntansi sewa itu sendiri. Kemudian terkait dengan akuntansi sewa itu sendiri, ada 4 hal besar yang harus kita pahami untuk akuntansi sewa. Yang pertama tentang bagaimana lingkungan sewanya, kemudian akuntansi untuk leasingnya, akuntansi untuk lessornya, dan terkait dengan masalah khusus yang berkaitan dengan akuntansi sewa. Yang pertama terkait dengan akuntansi lingkungan akuntansi sewa itu sendiri. Dari pengertiannya, sewa itu merupakan perjanjian kontrak antara lessor dan lisi yang memberi lisi hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk periode waktu tertentu. Dan kelompok peralatan sewaan yang terkait yang bisa disewakan, yaitu yang pertama itu bisa berupa peralatan sewa berkaitan dengan teknologi informasi, kemudian ada transportasi, itu ada truk, pesawat, kereta api, kemudian konstruksi, kemudian juga agriculture atau pertanian. Kemudian ini adalah contoh-contoh company lease, jadi perusahaan sewa, perusahaan yang menyewa ya. Di sini ada Carrefour, kemudian Delhaize Group, kemudian Dayco. Ini adalah perusahaan-perusahaan di benua Eropa ya. Benua Amerika ada McDonald Corp. Oke, kita lanjutkan ke berkaitan dengan keuntungan dari menyewa atau leasing, atau dari sisi lisi, keuntungan penyewa dari sisi penyewa. Jadi yang pertama itu 100% pembiayaannya itu dengan tarif tetap. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat adalah pembiayaannya lebih murah. Kemudian terkait dengan dari yang kita lihat dari sisi lessor, di sini itu ada bank. Jadi bank di sini kebetulan kalau di sini banyak ya. Kalau ini adalah di Amerika, contohnya bank di benua Eropa. Kemudian ada perusahaan yang terkait dengan perusahaan sewa, jadi perusahaan yang terkait dengan leasing. Ini contohnya ada ini. Kemudian di sini ada market share, itu gambaran dari pangsa pasarnya seperti apa. Kemudian terkait dengan dari sisi keuntungan leasing ditinjau dari sisi lessor. Jadi yang pertama itu seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, ini dapat merangsang penjualan produk lessor. Yang ketiga, ini seringkali juga memberikan manfaat pajak, tax benefit ya, kepada berbagai pihak dalam sewa leasing. Kemudian yang keempat, itu adalah dapat memberikan nilai residu yang tinggi kepada lessor.
Kemudian terkait dengan akuntansi leasing itu sendiri. Jadi di sini ada kaitannya dengan memberikan hak untuk mengontrol penggunaan properti, pabrik atau peralatan yang teridentifikasi atau aset yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan, consideration. Dan berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa, jadi kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jangan mengkapitalisasi aset sewaan. Kemudian yang kedua itu adalah memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran. Dan yang ketiga itu memanfaatkan semua sewa jangka panjang. Yang keempat itu adalah memanfaatkan sewa perusahaan di mana penalti untuk non kinerja itu sangat besar. Itu terkait dengan pandangan kapitalisasi dari sewa. Kemudian terkait dengan IASB, jadi kebijakan IASB itu membutuhkan leasing yang digunakan untuk mengkapitalisasi semua sewa. Jadi hanya pengecualiannya itu ketika sewa yang mencakup jangka panjang, jadi jangka waktu sewa bukan jangka panjang ya, sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun. Atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Ini ketentuannya dari IASB. Kemudian hak untuk menggunakan properti sewa itu adalah berupa aset, kemudian kewajiban dari leasing untuk melakukan pembayaran. Jadi itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian terkait dengan the leasing atau penyewa. Jadi penyewa itu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif. Itu yang pertama. Yang kedua itu mencatat biaya penyusutan atas aset hak pakai. Kemudian akuntansi sewa ini diterapkan apakah sewa itu efektif ketika apa? Pembelian aset yang pertama. Yang kedua, ketika penyewa hanya mengontrol penggunaan dari aset. Kemudian terkait dengan lease term atau jangka waktu sewa. Jadi jangka waktu sewa di sini. Jadi di sini terkait dengan pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Jadi di sini yang pertama itu adalah ada jangka waktu sewa. Jadi jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua itu adalah opsi perpanjangan. Jadi opsi perpanjangan penawaran yang dapat diperpanjang, dapat memperpanjang periode sewanya. Jadi di sini pada saat dimulainya sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan itu harus cukup besar untuk membuat opsi untuk memperbarui cukup masuk akal. Kemudian terkait dengan contohnya. Terkait dengan contohnya di sini. Jadi di sini ada Carrefour. Jadi Carrefour di sini menyewa PC ya Lenovo selama 2 tahun. Selama 2 tahun harga sewanya adalah 100 per bulannya per komputer. Dan selanjutnya itu dapat menyewakan sebesar $10 per bulan per komputer selama 2 tahun.
Sewa ini jelas menawarkan opsi pembaruan tawar-menawar. Masa sewanya itu di sini dianggap 4 tahun. Dianggap 4 tahun. Kemudian terkait dengan pembayaran sewa. Pembayaran sewa di sini yang pertama itu pembayarannya tetap. Yang kedua itu pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Yang ketiga itu adalah nilai residu yang dijamin. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau terminasi yang dilakukan penyewa tertentu secara wajar. Ini terkait dengan pembayaran sewa. Kemudian terkait dengan nilai diskon, tingkat diskon atau nilai diskon. Jadi leasing itu harus memperhitungkan atau menghitung, compute ya, menghitung dari apa? Present value atau nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan menggunakan tingkat bunga implisit. Jadi dalam tingkat ini, pada saat dimulainya sewa, yang menyebabkan nilai tunai agregat dari pembayaran sewa, dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Jadi dalam hal ini tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit. Jadi ketika penyewa menggunakan tingkat pinjaman tambahannya. Contohnya di sini. Jadi di sini contoh yang pertama, misalnya jadi di sini akuntansi sewa. Jadi yang kita masih terkait dengan akuntansi sewa. Jadi untuk menggambarkan akuntansi untuk sewa dengan menggunakan metode sewa finance lease method atau metode sewa pembiayaan atau leasing pembiayaan, diasumsikan CNH Capital atau NLD jadi atau anak perusahaan dari CNH Global dan Ivanhoe Mines Ltd atau CAN menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe, jadi alat berat ya, kepada Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan dari perjanjian sewa dan data terkait adalah ini syaratnya. Jadi yang pertama, jangka waktu sewanya adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 pada setiap awal tahun dengan dasar annuity due basis atau anuitas jatuh tempo. Kemudian BEGO tadi memiliki nilai wajar pada saat dimulai sewa adalah sebesar 100.000 dan perkiraan umur ekonomisnya adalah 5 tahun dengan nilai residu dijamin sebesar 5.000. Ivanhoe mengharapkan kemungkinan bahwa nilai yang diharapkan dari nilai residu pada akhir sewa itu akan lebih besar daripada jumlah yang dijamin, yaitu sebesar 5.000. Kemudian yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. BEGO kembali ke CNH Capital pada saat berakhirnya kontrak. Kemudian yang keempat, Ivanhoe
menyatakan bahwa tingkat pinjaman tambahannya adalah 5% per tahun. Ivanhoe juga mendepresiasikan peralatannya berdasarkan garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Dan Ivanhoe menyadari nilai ini. Kita hitung untuk kewajiban sewa, jadi kewajiban sewa guna usaha, dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak, jadi right of use, aset penggunaan hak sebagai berikut. Jadi di sini ada pembayaran sebesar 20.711,11. Kemudian ada present value dengan tingkat bunga suku bunga 4% dan jangka waktu 5 tahun. Kita lihat tabel di present value annuity due yaitu sebesar 4,62990. Jadi present value untuk pembayaran sewa itu adalah sebesar 95.890,35. Jadi tingkat bunga implicit interest rate-nya itu adalah sebesar 4%. Bukan tingkat pinjaman tambahan yang sebesar 5%, karena yang diketahui seperti yang diketahui Ivanhoe. Jadi kita menggunakan 4%. Kemudian untuk pencatatan sewa pembiayaan pada pembukuannya di 1 Januari 2019 itu adalah aset hak penggunaan dari penggunaan aset, jadi hak penggunaan asetnya yaitu sebesar 95.890,35 pada kewajiban sewanya sebesar 95.890,35 juga. Kemudian terkait dengan pencatatan pembayaran sewa pertama, jadi sewa pertama 1 Januari 2019, maka yaitu kewajiban sewa leasing liability pada cash sebesar berapa? 2711,11. Kemudian ini adalah schedule amortisasi leasing. Jadi dengan menggunakan annuity due base. Jadi di sini diketahui bahwa kewajiban leasingnya adalah 95.890,35. Kemudian pembayaran pertama di 1 Januari adalah 2711. Interest on liability-nya itu belum dihitung di awal periodenya. Jadi kewajiban bunganya belum. Kemudian dikurangi dengan kewajiban sewanya. Jadi karena nggak ada, maka jumlahnya sama seperti A. D ini adalah setelah dikurangi C sebesar 75.179,24. Kemudian di tahun kedua ada bunga yang harus diakui, jadi kewajiban bunga sebesar 4%. Jadi dari jumlah kewajiban leasingnya yaitu 75.179,24 dikalikan dengan 4% adalah 3.007,17. Sehingga kita tahu jumlah pengurangan kewajiban sewanya adalah sebesar 17.703 yang nantinya akan mengurangi jumlah kewajiban leasingnya menjadi 57.475. Kemudian jurnalnya di 31 Desember 2019 jadi ada pencatatan bunga yaitu beban bunga pada kewajiban leasing sebesar 3.007,17. Ini 17 ya. Kemudian terkait dengan depresiasinya juga, jadi depresiasi aset hak pakai selama masa sewa 5 tahun itu menerapkan kebijakan depresiasi normal Ivanhoe dengan menggunakan metode garis lurus yang menghasilkan jurnal per 31 Desember 2019. Jadi di sini beban depresiasi pada aset hak penggunaan di situ 5 tahun ya, berarti dibagi dengan 5, hasilnya adalah 19.178,07. Kemudian penyajiannya bagaimana di
financial position presentation-nya, statement of financial position dan income statement presentation-nya. Jadi di financial position-nya di sini untuk right of use asset atau aset dari hak penggunaan sewa sebesar berapa? 76 di tahun 2019 76.712. Kemudian lease liability-nya itu masuk post current liability sebesar 20.711. Kemudian lease liability-nya dia akan masuk non current liability sebesar 57.475,30. Kemudian untuk penyajian bunganya akan tampak di income statement. Jadi income statement di situ ada beban bunga sebesar 3.007,17, demikian juga dengan beban depresiasi yaitu 19.178,07. Kemudian terkait dengan pembayaran pertama dari leasing, yaitu perlu dicatat, yaitu pembayarannya otomatis di tahun 2019 ya. Jadi pencatatannya adalah leasing liability pada cash sebesar 20.711. Kemudian terkait dengan misalnya di sini jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada saat berakhirnya kontrak dengan harga 5.000 tadi. Dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun. Itu membuat entry-nya seperti apa? Kita jurnalnya langsung pada equipment pada kas sebesar 5.000. Kemudian contoh yang kedua. Jadi di sini ada situasi di mana nilai residu yang diharapkan itu di bawah nilai residu yang dijamin. Jadi asumsikan contohnya CNH atau Ivanhoe yang sebelumnya itu bahwa ada kemungkinan nilai residunya akan $3.000 daripada jumlah yang dijamin yaitu sebesar 5.000. Di sini jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu dari BEGO pada akhir sewa menjadi 3.000, Ivanhoe memasukkan sebesar 2.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset penggunaan hak. Jadi yang 2.000 itu akan ditambahkan sebagai pembayaran sewa tambahan untuk menentukan kewajiban sewa atas aset penggunaan hak. Nah, ini adalah perhitungan kewajiban sewa usaha yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak. Jadi dibeli. Jadi payment-nya adalah 20.711 ya kan, dikalikan dengan present value faktornya. Ini sama ya, 890,35. Kemudian probable residual value itu adalah akan ditambahkan sebagai penentuan kewajiban sewa, ya. Dikalikan dengan PV faktornya juga. Ya, ini 0,82193, ketemunya adalah 1043,86. Nah, jadi liabilitas sewa guna usahanya itu akan berubah menjadi 97.534,21 yang harus dibayar kewajiban sewanya. Kemudian bagaimana membuat jurnalnya? Jadi untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 sama seperti yang tadi ya, berarti ada aset penggunaan hak dan kewajiban sewa akan berubah ya kan, 97.534,21. Kemudian pembayaran leasing yang pertama sebesar 20.711,11. Ya, leasing liability pada cash. Ini adalah untuk schedule dari amortisasi leasingnya.
Jadi sama caranya seperti tadi. Jadi ini kita masukkan kewajiban sewanya berapa, terus kemudian kita hitung tingkat bunganya berapa, itu akan menjadi pengurang dari kewajiban leasing. Yang ini akan nantinya di masa periode berakhirnya leasing akan menjadi 0. Kemudian ini, jadi terkait dengan nilai residu dari yang terjamin dengan pembayaran yang diharapkan di sini adalah sebesar 2.000. Kemudian ada nilai residu yang dijamin tetapi tidak ada pembayaran yang diharapkan. Jadi ini untuk contohnya untuk jurnalnya. Jurnalnya ini nomor pada saat pencatatan kapitalisasi leasing itu sama jurnalnya. Jadi rate of use asset pada leasing liability sama. Demikian juga pada pembayaran pertama, kemudian pengakuan bunganya juga sama. Kemudian di sini untuk mencatat depresiasinya, ini jumlahnya tentunya berbeda ya. Ini karena di sini ada penambahan sebesar 2.000. Jadi kewajiban sewanya juga bertambah. Kalau ini tidak ada, jadi jumlahnya lebih kecil. Sedangkan ini lebih besar. Yang membedakan adalah pada saat final payment. Jadi pembayaran final. Jadi kalau di guarantee residual value itu lease liability pada cash, sedangkan ini tidak ada penjurnalan. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah terkait dengan residual value loss atau kehilangan dari nilai residu. Jadi diasumsikan bahwa karena pemeliharaan BEKO yang buruk, Ivanhoe dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0. Setelah mengembalikan BEKO kepada CNH pada 1 Januari 2024. Dalam kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 di bawah skenario pembayaran yang diharapkan. Maka jurnal yang dicatat oleh Ivanhoe adalah loss on lease pada cash. Jadi 5.000 dikurangi 2.000 adalah 3.000. Kemudian pada saat skenario pembayaran yang tidak diharapkan, jurnalnya gimana? Di sini loss on lease pada cash sebesar 5.000. Jadi ini ya. Kemudian terkait dengan opsi bargain purchase option atau opsi pembelian tawar-menawar. Jadi di sini opsi pembelian murah itu memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset di masa depan yang diharapkan. Jadi yang pertama, itu lisi harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Yang kedua, itu mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama dengan nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terutang. Loh ya. Kemudian terkait dengan masih di ini ya, unguaranteed residual value. Jadi tidak ada garansi. Jadi tidak ada garansi untuk nilai residu. Contohnya di sini asumsikan bahwa Hathaway Disposal atau di sini sebagai lessor ya, dan Mark and Spencer itu sebagai lisi atau GBR sebagai lisinya, menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway memberikan hak penggunaan sebagai salah satu pemadat. Jadi di sini perusahaan ini bergerak di bidang pemadat kardus ya, standar, untuk menggunakan salah satu tokonya, jadi toko MNS GBR ini. Dan informasi yang relevan dengan sewa ini adalah sebagai berikut. Masa sewa adalah 3 tahun, tidak dapat dibatalkan.
membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,08 pada setiap awal tahun. Kemudian kontraktor itu memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000 dan perkiraan umur ekonominya adalah 7 tahun dan nilai residu yang diharapkan adalah sebesar 12.000 yang tapi tidak dijamin. Kemudian bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Jadi di sini nah ini ya. Di sini terkait dengan sewa tadi, terkait dengan sewa tadi, ya masih antara Hathaway dan GBR. Ada ketentuannya yaitu, jadi jika nilai residu tidak dijamin, diasumsikan bahwa pihak lesor Hathaway dan GBR lessee menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019, ya kan? Dan perjanjiannya itu terkait dengan sewa itu, contohnya yang pertama, di sini adalah sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Jadi contractor revert, jadi pemadatan kembali oleh Hathaway pada saat berakhirnya kontrak, jadi akan dikembalikan ke Hathaway. Kemudian yang kedua, tingkat implisit lessor tidak diketahui oleh MNS dan tingkat pinjaman inkrementalnya adalah atau tambahannya adalah sebesar 6%. Kita lihat jurnalnya. Jadi di sini nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk MS dalam situasi ini adalah sebesar 49924,56. Dari mana? Ini dari 17.620 dikalikan dengan 2,833. Jadi 3 tahun 6%. Jadi jumlah kewajiban sewanya adalah sebesar 4992456. Jadi di sini tidak termasuk pembayaran terkait dengan nilai residu yang tidak dijamin. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019 adalah aset hak penggunaan sebesar 49924,56 pada leasing liability. Kemudian pembayaran pertamanya adalah leasing liability pada cash sebesar 17.620,08. Untuk schedule-nya kita lihat di sini. Jadi kita masukkan kewajibannya, kemudian pembayarannya, kemudian sebagai pengurang di sini belum ada sebagai pengurangnya. Nah, ini adalah jumlah kewajiban leasing di 1 Januari 2019 yang terbaru setelah ada pembayaran. Kemudian terkait dengan Marks and Spencer leasing, pihak leasing. Jadi di sini ada pencatatan dari pihak leasing. Jadi di sini ada pencatatan apa? Yang pertama itu mencatat beban bunga dan beban depresiasi. Di sisi beban bunganya tercatat yaitu sebagai beban bunga pada leasing liability sebesar 1.938,27. Kemudian depreciation expense pada aset penggunaan haknya itu sebesar 641,52. Kemudian pembayaran kedua dari pembayaran yaitu 1 Januari 2020, maka dicatat leasing liability pada cash sebesar 17.620,08. Kemudian ini juga 31 Desember juga ada pengakuan beban dan pengakuan depresiasi sama seperti di tahun 2019. Ini juga pembayaran ketiganya, ya kan? Ini juga mencatat untuk 2021 mencatat amortisasinya, mencatat beban amortisasinya. Kemudian terkait dengan sewa nilai rendah dan jangka pendek.
Jadi di sini IASB itu memberikan pengecualian untuk kapitalisasi semua sewa. Yang pertama itu jika nilai sewanya itu rendah. Jadi aset dasar nilainya itu kurang dari 5.000 dolar. Jadi di sini leasing itu dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Kalau rendah. Yang kedua itu adalah sewa jangka pendek. Jangka waktu sewa itu biasanya 12 bulan atau jadi jangka waktu sewanya itu 12 bulan atau kurang bahkan. Leasing itu dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadinya. Ya, ini pengecualiannya. Kemudian terkait dengan akuntansi untuk lessor. Jadi akuntansi lessor. Lessor di sini menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan leasingnya. Yang pertama itu menentukan pembayaran dengan menggunakan tingkat pengembalian, implicit rate, pakai implicit rate. Kemudian yang kedua itu adalah mempertimbangkan status kredit penyewa, dan yang ketiga adalah length of the lease, yaitu lama sewanya. Kemudian status nilai sewanya, apakah dia dijamin atau tidak dijamin. Kemudian terkait dengan contoh, jadi contohnya yang pertama dan kedua tadi. Jadi di sini CNH sudah menentukan tingkat implisitnya menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 dan nilai sewa menjadi 5.000. Kemudian perhitungannya bagaimana CNH? Nah, peralatan. Jadi nilai wajar dari peralatan itu adalah 100.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residu. Jadi 5.000 dikalikan dengan present value-nya, present value annuity date. Jadi 5 tahun 4%. Ketemunya ini 4.109,65. Itu akan menjadi pengurang yang nantinya akan menjadi jumlah pembayaran atau kewajiban pembayaran leasing. Kemudian ini adalah tingkat pembayaran pertamanya adalah 2711. Kemudian terkait dengan klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa oleh lessor. Jadi untuk tujuan akuntansi, lessor itu mengklasifikasikan sewa sebagai berikut. Yang pertama itu ada finance leasing, jadi leasing pembiayaan. Yang kedua adalah operating lease atau sewa operasional. Dan untuk sewa pembiayaan ini harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 5 pengujian. Jadi ada 5 pengujian, ada 5 tes yang harus dilalui jika dia termasuk kategori yang finance leasing. Kemudian untuk memenuhi salah satu 5 pengujian ini, lessor itu harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset yang mendasarinya kepada lessee atau memberikan kepemilikan aset yang mendasarinya kepada lessee. Jadi ini adalah 5 pengujian yang harus dilalui jika merupakan klasifikasi sebagai finance lease. Jadi yang pertama, itu kategori yang pertama yang harus dilewati adalah pengalihan uji kepemilikan. Jadi, apakah sewa, transfer kepemilikan dari aset yang mendasari berkurang pada akhir masa sewa? Kalau iya, kita sini. Kalau tidak, yang pertama, kalau tidak berarti kita masuk ke tes opsi pembelian. Jadi tes opsi pembelian intinya adalah apakah sewa memberikan penyewa opsi untuk membeli aset tadi. Jadi apakah yakin untuk dibeli? Kalau tidak, kita akan masuk sini. Kalau iya, kita akan ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah uji jangka waktu sewa. Jadi apakah jangka waktu sewa untuk bagian utama dari sisa umur ekonomis dari aset yang mendasarinya? Jadi kalau iya, berarti dia klasifikasinya adalah sebagai finance lease. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi.
ditanya lagi, apakah jadi kita lihat tes nilai sekarangnya, present value test. Jadi apakah nilai sekarang dari jumlah pembayaran yang sewa yang pertama dan jaminan nilai residu penyewa tidak tercermin dalam pembayaran sewa yang sama atau melebihi secara substansial semua nilai wajar yang mendasarinya. Jika tidak, kita lihat tes alternatif yang lainnya. Jadi apakah aset dasar yang bersifat khusus sehingga dapat diharapkan tidak memiliki alternatif penggunaan bagi lessor pada akhir masa sewa. Jadi kalau bukan termasuk kategori yang 5 tadi ini, maka dia dikategorikan sebagai operating lease. Kalau termasuk kategori yang ini, berarti dia termasuk finance lease. Intinya kalau finance lease itu tidak dapat dibatalkan dan harus memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian terkait dengan klasifikasi sewa, masih klasifikasi sewa oleh lessor. Jadi di sini ada transfer tes kepemilikan. Jadi jika sewa kepemilikan itu, jadi sudah saya jelaskan ya. Di tabel ini sudah saya jelaskan. Ini juga sudah. Kemudian terkait dengan pembayaran leasing. Pembayaran leasing di sini pembayaran sewa ya. Jadi itu pembayarannya itu tetap sifatnya. Kemudian yang kedua itu adalah pembayaran variabel. Yang ketiga adalah nilai sisa itu dijamin atau tidak. Kemudian yang keempat adalah pembayaran penyewa cukup tertentu untuk tugas. Kemudian terkait dengan tingkat diskon atau nilai diskon. Jadi tarif implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Kemudian yang kedua didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa itu menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin itu sama dengan nilai wajar dari aset bawaan. Jadi di sini ini juga alternatif use test tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika pada akhir masa sewa itu lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, lisi mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Jadi itu yang terjadi. Jadi asumsinya itu gimana? Penyewa menggunakan semua manfaat dari aset sewaan dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya membeli aset tersebut. Kemudian terkait dengan pengukuran dan presentasi akuntansinya tadi. Jadi di sini ada sewa untuk tipe penjualan. Jadi sewa untuk tipe penjualan itu seperti apa? Jadi ketika lessor memperhitungkan sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan suatu aset, itu dikatakan sebagai sales type lease atau sewa tipe penjualan. Kemudian lessor umumnya mencatat piutang sewa guna dan menghilangkan aset sewaan. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi perhitungannya adalah present value of rental payment ditambah dengan present value apakah dia nilai residunya dijamin atau tidak dijamin. Kemudian terkait dengan finance atau pembiayaan dari tipe penjualan, leasing tipe penjualan di sini contohnya CNH Financial Service Corp jadi dan Ivanhoe Construction di sini menyatakan bahwa ada penandatanganan perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama jangka waktu sewanya 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan dasar anuitas. Kemudian begonya ini di sini memiliki nilai wajar sebesar 100.000 dan perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya dijamin 5.000 dan yang kurang dari nilai residu yang diharapkan pada akhir sewa. Selanjutnya asumsinya Beko memiliki biaya 85 kepada dealernya CNH. Kemudian sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Beko kembali ke CNH sampai saat berakhirnya kontrak.
dan kolektibilitas pembayaran oleh CNH jika memungkinkan. Ini ya, perhitungannya sama. Jadi berdasarkan nilai sekarang sama ya perhitungannya seperti tadi. Terus kemudian di sini sewa memenuhi kriteria untuk sebagai klasifikasi sewa pembiayaan. Jadi sewa pembiayaan tipe penjualan karena apa? Masa sewa, yang pertama masa sewa itu sama dengan umur ekonomi aset. Jadi 5 tahun. Kemudian yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa 100.000 yang merupakan 100% lebih besar daripada sama dengan 90%-nya dari nilai wajar begonya. Jadi artinya Ivanhoe di sini mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. Jadi klasifikasinya sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Kemudian ini untuk jurnalnya ya, sama perhitungannya. Jadi leasing receivable pada sales revenue. Jadi kalau sewa tipe leasing penjualan, maka dia kategorinya sebagai piutang, leasing receivable pada sales revenue sebesar 100.000. Kemudian 85 diakui sebagai CGS, cost of goods sold, pada inventory sebesar 85.000. Nah, ini adalah tabel amortisasi leasingnya, sama perhitungannya. Ini ketika pada 1 Januari ada pembayaran leasing. Jadi cash pada leasing receivable sebesar 20.17,11 ini ya. Karena tipe penjualan. Kemudian pembayaran bunganya seperti apa? Dia diakunkan di piutang leasing pada pendapatan bunga sebesar 3.171.56,56 ini ya. Diakui sebagai pendapatan bunga. Kemudian penyajiannya seperti apa? Kalau leasing receivable itu di balance sheet ya, di sini di current asset. Kemudian leasing receivable itu di non current asset, itu yang sebesar 6174.9,34. Kemudian di income statement-nya itu ada sales revenue dikurangi dengan CGS, kemudian ada interest revenue-nya. Kemudian kita lihat pencatatan untuk jurnal pembayaran di tahun kedua, yaitu sebesar berapa itu? Cash pada leasing receivable sebesar 20.711. Kemudian 31 Desember itu ada pencatatan bunga sebesar 2469,97. Ini sebesar 8. Kalau di pendapatan bunga di tahun 2020 adalah sebesar 2.469,97. Oke. Ini sebesar 17.539 ya ini ya. Tolong diralat. Kemudian 31 Desember 2023 maka leasing receivable pada leasing revenue sebesar 192. Ya kan? Nih. Kemudian ini juga sama. Di sini ada pencatatan inventory pada leasing receivable sebesar 5.000. Kemudian untuk slide selanjutnya di slide 61 ya. Kita lanjut ke slide 61 bahwa contoh masih Ivanhoe dan CNH. Ivanhoe itu menjamin nilai sisa sebesar 5.000 dalam menghitung jumlah yang dipulihkan dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai residu dikurangkan dengan nilai wajar bego untuk mencapai jumlah yang dipulihkan lessor. Jadi dalam ilustrasinya ini ditunjukkan. Jadi apakah sama nilai perhitungannya, nilai residu yang dijamin dengan yang tidak dijamin?
Ini ya, kita lihat. Jadi di sini lessor dalam hal ini, jadi terkait dengan nilai sisa yang unguaranteed, ada sedikit kepastian terkait dengan bagian residu yang tidak dijamin dari aset yang telah dijual. Yang pertama itu adalah lessor mengakui pendapatan penjualan dari harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang pemulihannya dijamin. Yang kedua, baik pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin, laba kotor yang dihitung masih akan sama dengan ketika ada nilai residu yang dijamin. Kemudian untuk membandingkan tipe penjualan, jadi sales leasing tipe penjualan dengan nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin, asumsikan faktanya bahwa situasinya di sini adalah harga jualnya adalah sebesar 100.000, nilai residu yang diharapkan 5.000 dengan PV yang sudah ditentukan. Kemudian ada peralatan sewa yang memiliki biaya sebesar 85.000. Ini ya, kita lihat. Nah, ini. Jadi ini di sini adalah yang dijamin dan tidak dijamin. Sama perhitungannya ya kan? Kemudian sales price-nya, harga penjualannya, aset. Nih, kalau yang dijamin tuh 100, ini ada pengurangan dari PV-nya. Kemudian JGS-nya juga ada pengurangan PV, ini tetap. Gross profit-nya sama. Jumlah gross profit-nya sama. Jadi intinya sama ya. Yang membedakan pada saat pencatatan harga penjualan dan JGS-nya saja. Nih, ini adalah pencatatan untuk nilai residu dijamin dan tidak dijamin dari transaksi yang tadi. Jadi yang membedakan adalah JGS dan sales price-nya. Ya, kalian pelajari. Kemudian terkait dengan akuntansi lessor untuk sewa untuk yang tipe sewa operating leasing. Jadi untuk tipe yang sewa yang operasi. Jadi sewa digunakan untuk operasional. Jadi di sini adalah terkait dengan Hathaway Disposal dan MS ya. Ada perjanjian yang pertama itu jangka waktu sewanya 3 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan membutuhkan 3 pembayaran sewa yaitu 17.620,08 dan di sini pembayaran pertamanya 1 Januari 2019 dengan dasar anuitas. Dan di sini kontraktor memiliki biaya dan nilai wajar dimulainya sewa sebesar 60.000 yang memiliki umur ekonomi 5 tahun, nilai residu akhir sewanya sebesar 12.000 tidak dijamin. Kemudian sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Kemudian tingkat implisit lessor diketahui oleh MS dengan tingkat pinjaman tambahan sebesar 6% dan Hathaway menentukan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 6%. Jadi sama di sini ya. Nah, ini kategorinya termasuk operating lease. Karena di sini dari 5 tes ini, yang pertama transfer of ownership. Jadi di sini tidak ada kepemilikan di sini. Kemudian purchase of option test juga tidak ada. Jangka waktunya juga di sini 60% ya economic life-nya. Kemudian present value test-nya di sini lease payment-nya 49.924 di mana 83,2% ya di sini. Jadi di sini tidak ada penentuan untuk present value test-nya, sama-sama 6% ya tadi diketahui. Kemudian alternatif use-nya juga tidak ada indikasi, maka dikategorikan sebagai operating lease.
Kemudian di sini dari sisi lessor, jadi terus mengakui adanya aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa, dan umumnya dengan garis lurus pada setiap periode, dan terus mendepresiasi aset bawaan. Kemudian untuk mengilustrasikan metode operasi untuk sewa headway ya, di sini mencatat pembayaran sewa dengan garis lurus pertanggal 1 Januari 2019 2021 adalah cash pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 17.620. Kemudian di tanggal 31 Desember di 3 tahun berikutnya juga dicatat sebagai pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sama sebesar. Kemudian Headway juga mencatat biaya penyusutan, jadi menggunakan asumsi saldo menurun berganda. Jadi di situ diketahui 40% dengan basis biayanya adalah sebesar 60.000, maka ketemunya adalah 24.000 diakui sebagai biaya depresiasi pada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian terkait dengan masalah akuntansi sewa, jadi specializing accounting, masalah khusus akuntansi sewa. Yang pertama itu adalah penyesuaian sewa lainnya, kemudian terkait dengan presentasi, disclosure, dan analisisnya. Kemudian terkait dengan penyesuaian sewa lainnya, di sini ada biaya eksekutori, jadi merupakan pengeluaran normal yang terkait dengan memiliki aset sewaan. Jadi seperti asuransi properti dan pajak properti. Jadi di sini biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang disyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa guna mengukur kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung oleh otoritas pajak atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Kemudian terkait dengan sewa pembayaran di muka dan insentif. Jadi di sini perusahaan itu menyewakan atau menyesuaikan aset hak pakai untuk pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal dilakukan sebelum atau tanggal dimulainya apa? Yang pertama adalah pembayaran di muka sewa dilakukan oleh lisi meningkatkan aset penggunaan hak. Yang kedua, sewa pembayaran insentif yang dilakukan oleh lessor pada lisi mengurangi aset penggunaan hak. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lisi dibahas di bagian selanjutnya terkait dengan aset penggunaan hak. Kemudian terkait dengan biaya langsung awal ya. Jadi di sini ada biaya incremental dari sewa yang tidak terjadi seandainya sewa tidak dieksekusi. Jadi ada biaya incremental cost. Jadi contoh biaya yang termasuk dikecualikan dari biaya langsung awal dari penyewa dan antara direct cost dari lisi dan lessor, dari kedua belah pihak. Jadi ini termasuk di dalamnya ini, include dan exclude. Jadi include misalnya di sini ada komisi, kemudian ada legal fees, terus kemudian exclude ada employee salary dan sebagainya. Ini adalah kategori direct cost yang terkait. Kemudian terkait dengan di sini biaya langsung awal. Jadi di sini dikeluarkan oleh lisi, termasuk dalam biaya aset penggunaan, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Jadi akuntansi lessor untuk biaya awal itu bergantung dari jenis sewa. Jadi misalkan untuk jenis operasi, jenis leasing yang operasi. Jadi lessor itu mempertahankan biaya awal dan diamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Sedangkan untuk penyewa atau di sini finance lease. Jadi finance lease. Jadi di sini lessor menggunakan biaya awal pada dimulainya sewa pada periode di mana ia menerima laba dari penjualan. Oke. Jadi penyajiannya sama ya.
Jadi dia di financial positionnya itu sebagai right of use asset atau hak aset penggunaan hak, sisi liability, sedangkan ini ada pengakuan beban depresiasi dan beban bunga. Ini untuk finance leasingnya, ini operating leasingnya ini ya, yang harus disajikan itu isinya ini. Terus untuk disclosure-nya, pengungkapannya di sini lessee dan lessor juga harus menyediakan pengungkapan yang kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian di masa arus kas masa depan. Jadi pengungkapan kualitatif yang akan diberikan oleh penyewa dan penyewa diringkas seperti yang ditunjukkan di sini. Kemudian untuk analisisnya di sini untuk meningkatkan aset dan liabilities ya, liabilitas sejumlah dari matrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah ketika pengembalian aset akan berkurang. Jadi penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi kemungkinan itu akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset hak pakai dan mencatat biaya bunga. Kemudian rasio hutang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan menurun. Kemudian terkait dengan ini ya, sales leaseback atau jadi perjanjian beli kembali, sales leaseback ya. Kita ke appendix, jadi tambahan ya. Jadi di sini sales leaseback itu perusahaan, jadi perusahaan di sini penjual, jadi the seller, penjual, penyewa, mentransfer aset ke perusahaan lain. Perusahaan lain itu sebagai pembeli atau lessor. Kemudian menyesuaikan kembali aset itu dari pembeli lessor. Jadi ini lessornya. Kemudian yang berikutnya, mengapa perusahaan, jadi perusahaan yang tadi ya sebelumnya, jadi di sini ada Darden Restoran itu sebagai seller atau lessee ya, sedangkan Golden Gate Capital lessor. Kita kembali. Jadi di sini Darden Restoran terlibat dalam transaksi jual balik. Jadi Darden itu menggunakan uang tunainya yang kalau tidak akan diikat dengan properti untuk memperluas operasinya. Jadi pada saat yang sama properti terus menggunakan properti melalui masa sewa. Jadi tetap menggunakan propertinya. Kemudian Darden menyusun pengaturan sewa sehingga masalah properti seperti pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Kemudian yang ketiga, Darden menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa itu dikurangkan dari pajak, sedangkan berdasarkan pembiayaan konvensional hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Jadi intinya itu di sini Darden itu menginginkan keuntungan atas pajak akibat transaksi pembayaran leasing. Tidak hanya pengurangan biaya bunga dan depresiasi saja. Kemudian keuntungan Golden Gate seperti apa sebagai lessor atau buyer? Pada umumnya itu dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan kembali daripada pembiayaan yang tradisional. Kemudian selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi asalkan properti menghargai nilainya. Itu ya. Kemudian masalah akuntansi dalam transaksi sales leaseback. Jadi apakah transaksi tersebut penjualan atau pembiayaan
Itu jika kontrol telah beralih dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Jika kontrol belum beralih dari penjual ke pembeli, transaksi itu akan dicatat sebagai pembiayaan atau financing. Itu sering juga disebut sebagai failed sale atau penjualan yang gagal, berarti tidak ada pembelian. Kemudian terkait dengan pengakuan untung atau rugi dari transaksi penjualan seperti ini. Jadi Darden itu mencatat transaksinya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan uang tunai dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Jadi penghentian pengakuan aset. Kemudian yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian yang sesuai. Dan yang terakhir, akun untuk leaseback itu sesuai dengan pedoman akuntansi sewa yang digunakan. Kemudian terkait dengan contohnya, jadi ini ada contohnya untuk transaksi sell leaseback, itu transaksi yang bakal dijual ya. Jadi contohnya di sini Stora Enso. Jadi Stora Enso di sini Vin menjual salah satu bangunan yang memiliki nilai tercatat sebesar 580 dan membangun sebesar 800.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 220 ke Deutsche Bank atau DEU sebesar 623.110. Kemudian menyewa gedung kembali dari Deutsche Bank sebesar 50.000 setiap tahun. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomi, asumsikan bahwa nilai sekarang pembayaran sewa ini adalah sama dengan 310. Sehingga sewa tersebut diklasifikasikan oleh sewa operasi oleh Deutsche Bank. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah pencatatannya. Jadi, ketika sales leaseback itu berarti cash, akumulasi depresiasi building, kemudian building pada gain on disposal of land asset. Ini jurnalnya. Kemudian, Stora Enso mencatatnya sebagai operational lease ya. Jadi right of use asset pada lease liability. Nih, finance lease sebagai finance lease. Kemudian transaksi pembiayaan atau gagal dijual. Di sini Stora Enso itu tidak mencatat penjualan. Tidak mencatat penjualan dari transaksi itu jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dari pembiayaan yang penjualan gagal. Jadi di sini tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. Yang kedua, menyusutkan bangunan seolah-olah itu adalah pemilik syah. Kemudian yang ketiga, mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Jurnalnya adalah cash pada notes payable sebagai yaitu sebesar 623.110. Kemudian ini adalah contoh yang lain, sales leaseback. Kalian pelajari ya, ini kurang lebihnya sama. Nih, ada skenario. Oke. Untuk pertemuan dan penjelasan dari saya yang terkait dengan akuntansi sewa, baik itu sewa dari finance lease maupun operating lease sudah saya jelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan kita ke e-learning kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.